Kali ini, tim History Cinematic akan mengunjungi salah satu bangunan bersejarah yang ada di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Konon katanya, bangunan ini merupakan awal mula pembuka adanya pariwisata di Kota Batu. Penasaran banget kan? Yuk ikutin perjalanan kita. Skuy! Selamat datang teman-teman semuanya. Kali ini kita bakal jalan-jalan di tempat yang konon katanya, di tempat wisata nih, yang konon katanya tempat wisata salah satu yang paling tua di pastinya Kota Batu, ya kan. Banyak banget cerita di sini, jadi tetap ikutin kita karena Selekta keren banget. Ayo guys. Pada awal abad ke-20, tepatnya tahun 1930, bangunan yang bernama Selekta dibangun oleh seorang warga kebangsaan Belanda yang bernama Van der Ruyter de Wild. Konon katanya, sejak zaman dahulu kala, daerah Batu yang menjadi tempat berdirinya Selekta ini menjadi salah satu daerah yang terkenal karena kesejukannya. Hal tersebut dikarenakan beberapa gunung yang menjulang tinggi yang mengelilingi daerah Batu saat itu. Beberapa gunung tersebut yaitu Panderman, Welirang, dan Arjuno, yang tentunya hal tersebut menjadi sebuah interesting view bagi orang-orang Belanda yang berada di daerah Batu kala itu. Nah itu tadi kita sudah ngobrolin tentang serba-serbi berdirinya Selekta yang indah ini ya. Sekarang jadi kayak gini nih, keren banget. Dan juga ini for your information ya teman-teman. Jadi orang-orang dari Belanda pada tahun 1900-an, sekitar 1900 ya, itu sangat menganggap Kota Batu ini sangat eksotis gitu. Jadi sampai-sampai orang-orang Belanda tuh namain Kota Batu nih dengan nama The Klein Switzerland atau Swiss kecil. Jadi mau tahu tentang Switzerland kecil ini yang dari orang-orang Belanda tuh, di sini ada penjelasan nih dari yang lebih ahli. Oke, mantap. Dengerin ya, ilmu nih. Di awal abad ke-20, orang Eropa sangat mengagumi keberadaan Kota Batu yang sangat eksotis bagi mereka. Dan memang itulah Kota Batu. Dia ditunjang dari topografisnya yang berada di antara pegunungan-pegunungan yang sangat tinggi di atas permukaan laut. Ada pegunungan Panderman, Arjuno, dan Welirang. Hawanya sejuk dan tentram, membuat kedamaian ada di Kota Batu. Sehingga orang-orang Eropa yang datang ke Kota Batu serasa ingin tinggal di sini selamanya dan tidak ingin pulang. Oleh karena itu, mereka membuat bangunan di Kota Batu dengan model, dengan tipe seperti di Eropa. Sehingga ketika banyak orang Eropa datang ke Batu, seolah-olah dia memang berada di Eropa. Sehingga Batu dijuluki dengan Swiss kecil di Jawa. Oleh karena itu, dengan keberadaan bangunan-bangunan bertipe Eropa, terkhusus Belanda, yang sangat banyak di Kota Batu ini ditunjang dengan hawa yang sejuk, maka itulah yang menyebabkan Batu disebut The Klein Switzerland. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di restoran Bahagia. Jadi restoran ini udah ada dari zaman dulu. Dan ngomongin soal bangunan yang modern ini, jadi ingat flashback deh ya. Jadi ada beberapa bangunan itu yang bermodelkan Nieuwbouwen. Mau tahu Nieuwbouwen itu kayak apa? Kalian harus dengerin deh dari orang yang terpercaya. Daripada dengerin saya, pusing. Yuk terus dengerin. Menariknya, sejak akhir abad ke-19, daerah ini merupakan tujuan para wisatawan. Di akhir abad ke-19 banyak sekali travel account atau catatan perjalanan dari orang-orang Belanda yang menyebutkan daerah-daerah tujuan wisata di Hindia Belanda, dan yang terkenal salah satunya adalah di daerah Batu. Tempat yang terkenal adalah Bad Hotel Selekta
yang menjadi pembahasan kita kali ini. Hotel Selecta didirikan oleh seseorang Belanda yang bernama Van de Reiner de Wild di tahun 1928. Hotel tersebut sudah mempunyai karakter yang sangat unik karena arsitekturnya yang biasa kita sebut sebagai arsitektur Nieuwe Bouwen. Nieuwe baru, Bouwen adalah bangunan. Jadi arsitektur Nieuwe Bouwen ini sangat sederhana, tanpa pilar-pilar besar yang sebelumnya di abad ke-19 sampai akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 itu masih banyak sekali bangunan yang menggunakan pilar besar. Itu yang disebut sebagai Indische Empire. Tetapi memasuki tahun 1920-an, Kota Malang khususnya daerah Batu, berbagai arsitektur yang ada di sana itu sudah menggunakan arsitektur Nieuwe Bouwen dengan hanya kombinasi bangunan yang berbentuk kubus, kotak-kotak, dan warnanya sangat sederhana. Kalau nggak putih ya mungkin krem, seperti itu. Nah teman-teman, penasaran kan pastinya perkebunan apa aja yang ada di daerah Selecta dan sekitarnya. Jadi, kedatangan orang-orang Belanda yang ada di daerah Batu tidak terlepas dari kegiatan perkebunan. Beberapa hasil kebun seperti kopi, kina, jeruk, dan apel menjadi salah satu hasil perkebunan yang berkembang pada saat itu. Nah, hasil perkebunan yang sudah dipanen nantinya akan dijual kembali ke beberapa negara lain demi mendapatkan keuntungan. For your information nih teman-teman, Selecta menjadi sebuah wisata favorit bagi orang-orang Belanda untuk istirahat dan berlibur. Nah ini kenapa jadi favorit? Karena dulu orang Belanda yang datang ke Selecta merasa seperti pulang ke rumah sendiri. Karena tempat wisata Selecta menjadi wahana wisata yang hanya bisa didatangi oleh warga kebangsaan Belanda saja. Nah loh, terus kemana dong orang-orang pribuminya pada saat itu? Nah waktu itu tuh teman-teman, masih ada perbedaan kasta antara masyarakat pribumi dan orang-orang Belanda nih. Jadi ada jarak gitu yang memisahkan, seperti aku dan kamu. Nah, sekarang kalau kalian lihat footage-footage dari kami kan pasti, wah Selecta keren parah, keren banget mau ke sana. Nah, tapi jangan anggap remeh. Dulu, pada tahun 42, Jepang itu udah menguasai Selecta, sangat menguasai. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 49, Selecta ini dibumi hanguskan. Oleh karena itu, warga sekitar sempat berpikir, wah gimana ya kalau misalnya kita menghidupkan Selecta lagi. Akhirnya terwujud pada tahun sekitar 1955. Warga sekitar yang terdiri dari pemuda, pekerja, dan juga pamong desa sudah mulai membangun-bangun lagi yang totalnya 47 orang dan bisa bikin segede ini. Mau tahu penjelasan lebih lengkapnya? Dengerin habis ini ya, dengerin. Pada tahun 1942, keberadaan Jepang yang ada di Indonesia juga berpengaruh terhadap kependudukan orang-orang Belanda. Nah, setelah Jepang datang ke daerah Batu, kepengurusan Selecta diambil alih oleh para penjajah dari Jepang yang pada saat itu dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Jenderal Hashiguchi. Nah, baru pada saat Jepang mengelola Selecta, orang-orang pribumi diperbolehkan untuk masuk nih. Ketika Indonesia merdeka tahun 1940-an ya, khususnya ketika revolusi fisik, periode revolusi, hotel ini atau tempat peristirahatan hotel ini sempat dibumi hanguskan oleh orang-orang sekitar karena kita tahu periode persiap atau periode revolusi fisik ini adalah periode di mana orang-orang Indonesia itu tidak mau menerima sama sekali kehadiran orang-orang
Belanda. Oleh sebab itu bangunan, perkebunan, dan apapun yang berhubungan dengan orang-orang Belanda harus di bumi hanguskan. Namun di tahun 1950-an hotel ini dibangun kembali dan kita tahu perkembangannya sangat pesat sekali hingga saat ini. Tidak hanya kolam renang dan hotel, saat ini sudah ada rumah makan, kemudian ada hotel, ada tempat bermain, kemudian agrowisatanya di sana. Nah, oleh sebab itu Kota Batu sejak periode kolonial sampai sekarang memang sangat menarik sekali untuk dibahas dalam sejarah. Jadi teman-teman, hari ini capek banget tapi seneng banget dan dapat ilmu banyak. Oke, mari kita bikin kesimpulan ya hari ini, timeline. Pada tahun 1930, Selekta ini udah mulai dibangun oleh Belanda. Pada tahun 42, Jepang sudah mulai menduduki kawasan Selekta ini. Sayangnya, pada tahun 1949, Selekta ini di bumi hanguskan. Jangan khawatir. Pada tahun 1955, warga sekitar yang terdiri dari pekerja, pemuda, dan juga pamong desa itu udah mulai membangun restorasi ulang hingga saat ini keren parah. Dan juga di sini bangunannya keren-keren. Kalau kalian suka foto-foto Instagram, ini Instagramable banget, entah yang gaya kuno atau gaya sekarang, pokoknya keren deh. Ya udah, sampai berjumpa di video selanjutnya. Viva la Historia. Bye.